Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berbicara tentang taubat, maka salah satu ayat yang menjadi landasan utama dari taubat itu, Bapak Ibu, ada firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Ini landasan taubat. Perintah taubat itu dalilnya surat An-Nur ayat 31, salah satunya. An-Nur 31. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Kita lihat Bapak Ibu ayatnya. Kata Allah, tubu ilallah. Ada perintah di situ Bapak Ibu. Taubatlah kalian kepada Allah. Siapa yang disuruh oleh Allah? Ayyuhal mu'minun. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Taubatlah kalian sekalian orang-orang yang beriman. Siapa saja yang beriman disuruh taubat. Kita beriman kepada Allah berarti kita juga dapat perintah tubu ilallah. Bahkan jangankan kita Bapak Ibu, ayat ini An-Nur 31 ini menurut para ulama tafsir tergolong ke dalam kelompok ayat-ayat madaniyah. Ayat-ayat madaniyah yang artinya Bapak Ibu ayat ini turun setelah Rasulullah dan para sahabat hijrah ke kota Madinah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini turun ketika Rasulullah dan para sahabat sudah berada di Madinah. Dan yang disuruh taubat ketika ayat ini turun di Madinah, ayyuhal mu'minun. Siapa berarti mereka Bapak Ibu? Orang-orang beriman ketika ayat ini turun di Madinah. Siapa mereka? Bapak Ibu, mereka adalah para sahabat Nabi. Ayyuhal mu'minun yang dituju langsung dalam ayat ini oleh Allah adalah sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi Bapak Ibu, manusia-manusia terbaik, generasi terbaik umat ini. Yang dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, khairul qurun qarni. Sebaik-baik kurun, zaman, era, generasi, qarni adalah zamanku, generasi, dan mereka adalah para sahabat Nabi. Generasiku ini, orang yang ada di zamanku, kata Rasulullah. Baru setelah itu kata Rasulullah, summal ladzi yalunahum. Baru setelah itu orang yang datang setelah sahabat. Kita menyebutnya apa Bu? Setelah sahabat, tabi'in. Orang yang tidak bertemu dengan Nabi tapi bertemunya dengan sahabat Nabi, kita istilahkan dengan tabi'in. Kalau sahabat, orang yang masuk Islam dan bertemu dengan Nabi, disebut sahabat. Mereka generasi terbaik itu. Di antara syarat menurut para ulama hadis, sahabat itu Islam di masa Nabi masih hidup dan bertemu dengan Nabi. Bahkan kalau dia Islam di masa Nabi belum hidup tapi tidak bertemu dengan Nabi, para ulama hadis tidak kategorikan sahabat. Generasi terbaik setelahnya kata Rasulullah, orang yang tidak bertemu dengan Rasulullah tapi ketemu dengan sahabat, kita menyebutnya tabi'in. Summal ladzi yalunahum, baru generasi yang terbaik berikutnya kata Rasulullah, orang yang datang setelah tabi'in, kita menyebutnya tabi'ut tabi'in. Orang yang tidak ketemu dengan Rasulullah, tidak juga bertemu dengan sahabat Rasulullah, tapi ketemunya dengan tabi'in, maka kita menyebutnya dengan tabi'ut tabi'in. 3 generasi pertama ini Bapak Ibu disebutkan khusus oleh Rasulullah sebagai generasi terbaik. 3 generasi inilah yang kemudian juga kita istilahkan dengan salafus saleh atau salafunas saleh. Jadi kalau mendengar istilah salafus saleh Bapak Ibu, generasi salaf ya generasi pertama umat Islam. 3 generasi itu yang disebutkan oleh Rasulullah. Kalau standarnya bertemu berarti yang ketemu dengan Nabi,
yang bertemu dengan sahabat, yang bertemu dengan sahabat yang bertemu dengan Nabi, kemudian tabi'in yang bertemu dengan sahabat, kemudian tabi'in yang bertemu dengan tabi'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada juga sebagian ulama menjadikan standar salafus saleh itu bukan bertemunya tapi tahun. Orang yang hidup di 3 abad pertama disebut juga dengan salafus saleh atau generasi salaf. Yang datang setelahnya disebut generasi khalaf. Jadi istilah salaf, khalaf. Salaf itu artinya terdahulu, khalaf artinya yang datang belakangan. Bapak Ibu, mereka generasi salaf yang terbaik dari semua generasi salaf, generasi pertamanya, para sahabat Nabi. Turun ayat kepada mereka, Bu. Ayatnya tubu ilallah. Generasi terbaik itu disuruh oleh Allah, taubatlah kalian kepada Allah. Padahal mereka oleh Rasulullah disebut sebagai khairul qurun, generasi terbaik, orang-orang terbaik. Bahkan dari generasi terbaik itu Bapak Ibu, ada orang-orang yang ketika masih hidup sudah dapat jaminan masuk surga. Al-asyarah mubasysyaruna bil jannah. 10 orang ketika masih hidup di dunia sudah dapat jaminan surga Allah. Apa kata Allah kepada mereka? Tubu ilallah. Sudah dapat jaminan surga, Pak. Tapi kemudian Allah katakan, taubatlah kalian kepada Allah. Bahkan perintah taubat ini juga ditujukan kepada sahabat-sahabat terbaik, sahabat yang kalau kita kenal dengan khulafaur rasyidin. Turun perintah taubat ini kepada Abu Bakar As-Siddiq, yang dari namanya saja Bapak Ibu, gelarnya saja As-Siddiq, tidak ragu kita tentang kapasitas dan keutamaannya. As-Siddiq yang selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah berupa berita nubuah, kerasulan, wahyu. Abu Bakar As-Siddiq orang pertama yang membenarkan. Bahkan ketika kabar yang disampaikan oleh Rasulullah itu tidak bisa dinalar dengan logika dan akal, Abu Bakar jadi orang pertama yang membenarkannya. Peristiwa Isra dan Mi'raj, Abu Bakar membenarkannya. Kenapa? Kalau itu keluar dari lisan Rasulullah, beliau percaya. Beliau juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang termasuk pertama-tama masuk Islam. Beliau juga orang kedua yang bersama Rasulullah ketika hijrah. Saniyasnaini idhuma fil ghar, kata Allah. Orang kedua dari 2 orang yang berada dalam gua. Orang pertamanya Rasulullah, keduanya Abu Bakar. Hanya berdua dengan Rasulullah, istimewa, menunjukkan kedekatan Abu Bakar dengan Rasulullah. Bahkan ada riwayat yang mengatakan kalau ditimbang keimanan seorang Abu Bakar, diletakkan di satu timbangan neraca, diletakkan keimanan seluruh penduduk bumi di timbangan yang satunya lagi, termasuk keimanan awak Bapak Ibu, semua penduduk bumi ini dikumpulkan keimanan mereka, diletakkan di satu timbangan. Di timbangan yang satunya keimanan seorang Abu Bakar, disebutkan masih lebih berat keimanan seorang Abu Bakar. Orang yang keimanan dan juga kapasitasnya tidak diragukan itu Bapak Ibu, turun perintah Allah kepada beliau, tubu ilallah. Taubatlah kepada Allah. Abu Bakar disuruh taubat oleh Allah. Perintah tubu ilallah ini juga ditujukan kepada sahabat beliau berikutnya, Umar bin Khattab. Al-Faruq, gelarnya luar biasa juga. Al-Faruq, pembeda, pemisah antara hak dan batil. Baru mulai dakwah terang-terangan setelah Umar bin Khattab masuk Islam. Yang sebelumnya para sahabat khawatir dan sedikit memiliki rasa takut kalau nanti berdakwah akan diintimidasi dan lain sebagainya. Begitu Umar masuk Islam, dengan keberaniannya para sahabat yang lain terdorong juga untuk akhirnya berdakwah secara terang-terangan, tidak lagi sembunyi-sembunyi. Al-Faruq, turun perintah Allah kepada beliau, tubu ilallah.
perintah tubu ilallah ini juga turun kepada Utsman bin Affan, Zunnurain, sahabat sekaligus menantu Rasulullah. Turun juga perintah taubat ini kepada sepupu, menantu, sahabat terbaik Nabi, Ali bin Abi Thalib. Kata Allah, tubu ilallah. Mereka orang-orang terbaik itu Bapak Ibu, setelah termasuk as-sabiqunal awwalun, pertama-tama masuk Islam, generasi terbaik. Kemudian mereka berjuang, berjihad, berdakwah, berhijrah bersama Rasulullah. Ketika sampai di Madinah, kata Allah, tubu ilallah, taubatlah kalian kepada Allah. Bapak Ibu, kira-kira ayat ini turun apakah disebabkan karena ada dosa dan kemaksiatan yang orang-orang terbaik itu lakukan? Bapak Ibu, kalau kita lihat tafsirnya, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa ayat ini turun sababun nuzulnya karena dosa atau kemaksiatan. Bukan. Lalu kenapa Allah katakan kepada manusia-manusia terbaik tadi, tubu ilallah, taubatlah kalian kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ayat ini meluruskan kekeliruan atau kesalahpahaman sebagian orang yang meyakini bahwa istilah taubat itu hanya diidentikan dengan dosa dan kemaksiatan. Bila mendengar kalimat taubat biasanya diungkapkan, Pak, kalau ada orang yang berbuat salah, dosa dan maksiat, baru kemudian kita dengar ada orang yang mengatakan kepadanya, taubatlah lai, segeralah taubat. Tapi lupa kita untuk saling mengingatkan untuk senantiasa bertaubat kepada orang yang rajin beribadah. Orang baik-baik jarang dikatakan kepadanya, taubatlah kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan manusia-manusia terbaik tadi, para sahabat Nabi yang tidak berbuat dosa, bahkan keutamaannya, dakwahnya, jihadnya, dan berbagai keistimewaan yang mereka sandang, Allah katakan kepada mereka, tubu ilallah, taubatlah kalian kepada Allah. Maka jelas ayat ini meluruskan kesalahpahaman sebagian orang yang hanya mengidentikan taubat dengan dosa dan kemaksiatan. Lalu berarti Bapak Ibu bahwa taubat itu adalah ibadah perintah langsung dari Allah, wajib hukumnya bagi setiap ayyuhal mu'minun, bagi setiap orang yang beriman. Taubat itu hukumnya wajib karena Allah perintahkan langsung, dan kalau dikerjakan berpahala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka akhlak utama dalam Islam yang kalau dalam kajian tasawuf tadi kita katakan pasti pembahasan utama yang akan disampaikan ketika membahas akhlak ataupun kajian yang lebih sering juga disebut dengan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, itu pasti materi pertamanya adalah taubat. Kenapa? Sebelum berbicara tentang akhlak-akhlak yang lain Bapak Ibu, mesti taubat terlebih dahulu yang diutamakan. Tidak bisa tinggal atau diabaikan materi ini Bapak Ibu, tidak bisa di skip. Ini materi penting kalau kita membahas tentang kajian akhlak, taubat. Dan ayat tadi mengingatkan kita, meluruskan pemahaman sebagian orang bahwa taubat itu bukan hanya identik dengan dosa dan kemaksiatan. Taubat itu perintah langsung dari Allah kepada kita orang-orang yang beriman. Taubat itu ibadah. Taubat itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbuat dosa atau tidak berbuat dosa,